Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Seni Bercinci ya, Kristanto. Alhamdulillah kita masih bisa bertegur sapa lagi ya, bertemu kembali dari hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur ya. Oke lur, saya mau mereview lagi sebuah unit ya dari GS88 lagi, dan ini settingan saya pribadi punyanya Mas Sabtono yang ada di Jakarta. Untuk unitnya bengal tactical bore up ya, bengal tactical bore up, speknya laras lokal, laras CNC barrel, panjang 60 cm, terus tabungnya tabung Inokom, regul upgrade ya, settingan upgrade. Untuk output regul itu outputnya 118. Nanti kalau tekanan di atas 3000 atau 2500 ke atas, dia nanti akan naik di 19 biasanya demikian. Terus untuk laras, kita gunakan laras lokal ya, CNC barrel panjang 60 cm, UD14. Untuk alur ini alur 6 kalau tidak salah kemarin. Ya. Terus ini beliau permintaan khusus ya, permintaan khusus dalam artian beliau kirimkan kemarin teleskop ya. Teleskopnya ini Discovery. Sorry, Markol. Sorry lagi. Apa namanya? Vector, sorry bro. Teleskopnya ini teleskop Vector Orion Pro Max. Vector optik, sorry, salah lagi. Vector optik. Nah, ini unitnya warna coklat ya, atau warna apa? Tan ya, coklat tanah. Lipat, enak untuk nyanggung juga enak. Termasuk kalau untuk saya pribadi sih tidak terlalu berat betul sih ya. Yang membuat berat ini beban hidup biasanya. Oke ya, panjangnya segini. Kelihatan simpel ya, elegan, dari tampilan juga keren. Terus untuk unit ini tidak ada kendala kebocoran ataupun yang lainnya. Ini sudah beberapa hari di tempat saya, kebocoran yang lain aman nih ya. Terus kita bicara apa lagi lur? Untuk bobor lipat semuanya sudah tahu semuanya ya, bahan Dural 6065. Terus full CNC juga pengerjaannya semuanya total dari unit. Nah ya kan, ini tidak menggunakan adapter ya, nggak menggunakan adapter, jadi regul langsung masuk ke dalam chamber. Ya ini kemarin saya juga bubut sedikit ya untuk ngepaskan apa namanya regulnya, karena biasanya kalau regul baru ini contoh ya, ini regul baru. Nah ini contoh regulator baru, contoh yang saya gunakan. Biasanya dia nanti akan apa namanya, nah duduknya manometer dia biasanya nggak presisi, dalam arti nggak posisi di V begini. Harusnya yang dimintakan begini supaya ini bisa masuk ke sana, terus kita bisa ngisi anginnya juga enak. Tapi kadang-kadang manometer ini posisinya dia begini, ada juga yang begini, ada juga yang begini. Bisa juga sih tanpa dibubut kita tambahkan seal di depan sini, cuman kesannya kan kurang enak ya, kesannya kurang begitu enak. Tapi kalau cuma hanya sedikit saja tidak masalah. Kalau karena kemarin posisinya dia begini, jadi mau ndak mau kita harus bubut sininya. Kalau cuma posisinya kurang sedikit begini tidak masalah, kita kasih seal depannya sini ya. Tapi karena kemarin posisinya begini, saya ulang lagi, jadi harus saya bubut. Ini ada bubutan di sini nanti di pangkalnya ini. Oke ya, ini masalah itu biar nanti untuk Mas Sabtono biar paham, supaya enggak mengatakan kalau regul ini regul bekas. Siapa tahu kan ada orang-orang kan demikian masalahnya. Biasanya sih enggak sih usul kita. Ya kan? Terus untuk masalah tekanan angin, ini tabung Inokom saya masih berani di 3,5 ya. Main 3,5 juga bagus. Berani, cuman tinggal kestabilan saja. Akurasinya mau atau tidak untuk di 3500 begitu Mas Bro. Bisa dicoba. Kemarin saya cuma mainnya dari 3000 berapa? 3300 kalau enggak salah. Saya mainnya itu 3300 ke 3200 untuk akurasi. Terus saya di sini menggunakan mimis yang saya rekomendasikan cuma 3 mimis ini ya. Sementara yang ada stok di rumah ini kan saya harus menyesuaikan mimis yang ada di rumah. Saya rekomendasikan untuk mimis Red Slug Evolution 14 grain. Ini kemarin saya zero dari 40 sampai dengan 150 juga pakai mimis ini. Ya, ini sudah ada tandanya untuk zero stopnya. Jadi nanti sampean tinggal muter-muter turretnya aja lah ya. Muter turret. Terus untuk mimis yang kedua saya juga menggunakan Eagle Slug 15 grain.
Ini juga lumayan bagus untuk akurasinya, cuman masih rapat ini sih setahu saya ya. Ini udah di 40 sampai 100 ini masih enak ya, 40 sampai 100 enak, cuman ini kalau untuk long range agak lebar sedikit. Terus untuk yang selak AM selak juga demikian, 15 grain. Ini juga sama, nanti di longnya dia masih agak sedikit melebar, cuman kalau saya rasa kalau semuanya nembak kaleng ya masih bisa kenal ya. Kita bicara power ya, power kita mainkan kemarin untuk power upnya di 1080 kemarin, 1080-an, cuman saya mainkannya di 960, kurang lebihnya sih itu ya. Nah, oh 970-an, 960 pokoknya saya mainkan kemarin di situ. Nah ya, enaknya biar tidak terlalu boros juga anginnya ya. Nanti biar teman-teman kayak Mas Sabtono biar tahu kalau kita juga pakai data, tidak asal ngomong, tidak asal keluar. Terkadang orang-orang berprasangkanya saya cuma yang asal ngomong, tidak ada data. Tadi enggak, saya ada data. Terus untuk masalah akurasi nih Mas Bro, jadi kita mainkan dulu aja. Kita mohon maaf sebelumnya saya lepas ya. Ini mainkan. Nah, di sini kan ada tulisan 40 nih, percepat zero stopnya 40 sampai muter. Nanti kan dia begini Mas ya. Mungkin Mas Atma baru paham lah. 40 ya kan di sini, nanti 50 di begini, geser, paskan. Terus 55. Nah, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Nah, dari nilai 100 ini saya langsung main di 120 ya. Ini kemarin 100 meter langsung main saya di 120. Loh, stikernya hilang yang 120, asem. Oh ini nah, sorry. Nah, langsung main muter di 120. 120 langsung muter di 150 meter. Di 150 meter ini kemarin ya hoki-hokian kita bilang ya. Hoki-hokian. Kembali ke zero ya. Nanti kalau nggak pas sama tinggal ngepaskan lagi Mas ya. Nah, ini kemarin saya zeronya pokoknya cuma hanya di palang tengah ya. Kalau untuk di kanan kirinya kemarin saya nggak ngepaskan. Saya zero cuma hanya di palang tengahnya, di palang tengah. Gini kan, di palangnya ini. Perkenanya tetap di sini ya, di sini terus dia. Nanti kalau katakanlah kemarin ini sampai coba di 40-nya cross ya. Nanti kalau di 120 dia cenderung jatuhnya agak ke kanan sedikit. Nanti di 150 juga sama, makin ke kanan dia, tapi tetap sama di sana. Nanti kalau kita kembali lagi, kalau seandainya kita zero lagi yang 150 ini ke sini, geser ke sini, berarti nanti di bawah 100 dia perkenaannya nanti ke sebelah kiri. Kan begitu bahasanya. Itu yang sudah saya lakukan demikian sih, makanya kalau dari 40 saya sudah cross sampai dengan 100 katakanlah ya. Itu cuma main zero stop. Nanti yang 120 sampai ke atas dan yang lain-lain kita tinggal memahami perkenaannya itu dari samping itu berapa dot. Gesernya itu saja. Sama faktor angin juga penting. Faktor angin penting banget karena jarak kita nggak, jarak long range itu di atas ya, katakanlah di atas 100 itu kan tetap ada angin. Yang kedua, dari tingkat kerapian mimis. Meskipun dia dalam satu kotak isinya ini menggunakan swagging impor pengerjaannya, tapi tetap juga masih tetap ada berat, itu tetap sama, masih ada yang miss lah, beberapa biji tetap sama, dan mungkin ada yang sempurna kan. Jadi kita harus sama-sama memahami ya. Nanti saya kasihkan sampel beberapa biji ini bersegel, juga saya kasihkan beberapa biji ini juga sama beberapa biji ya. Saya kasih sampel semuanya. Kemarin ini sisanya juga nggak banyak ya, saya sedikit aja Mas Bro. Sisanya nggak banyak, tinggal stoknya habis. Aku memang nggak sengaja nggak nyetok mimis sih, karena saya nggak terlalu cenderung jualan mimis. Jadi larak mimis yang ada di sini ya saya pakai sendiri,
udah saya jual. Kecuali kalau memang ada yang pesan seperti BL Slug ini, otomatis kan saya harus pakai sendiri, harus habis ini 16 grain. BL Slug juga sama ya, 16 grain kemarin nggak saya coba masalahnya. Terus untuk 16 grain, 13 grain, ini juga ada BL Slug yang 15 grain juga ada. Kalau untuk BL Slug yang 15 grain ini, yang ini, nah yang ini kan ini agak lebar kemarin, enaknya cuma di bawah 100 saja dia perkenaannya. Kalau di atas 100 juga sama, masih agak melebar, cuman mas rapat inilah saya rekomendasikan, tapi tetap nanti saya bawakan sampelnya untuk coba kan, untuk mencoba, karena beda-beda alur, beda perkenaan, beda hasil juga ya untuk power dan akurasinya ya. Terus apalagi mas bro, kita bicara masalah apa lagi, kayaknya sudah lah ya, kayaknya sudah jelas semuanya ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen minat untuk unit custom ataupun yang lain bisa dicapri ya, sesuai dengan nomornya yang ada di depan itu ya, 0858 2 watt kali 5539, atau kita bisa telepon, video call, ataupun kita telepon biasa, kita sharing dulu sebelum kita pesan, enggak masalah. Dan lebih baik demikian, kalau saya pribadi lebih baik kita komunikasi lewat telepon, lewat via WA. Kalau kita chattingan ya mohon maaf ya mas bro, kadang-kadang aku malas betul balesnya ya, lama responnya. Kadang kalau sudah kita ngerjain senapan ini kan yang pasti mas bro, terganggu gitu nah mas bro. Kalau sudah saya fokus kerja ya kerja itu loh, gitu mas bro. Jadi kalau untuk komunikasi istilahnya kita pengen lebih enak, gamblang dan yang lain-lain ya kita harus telepon, enggak masalah. Beli enggak masalah, enggak jadi permasalahan untuk saya. Daripada bertanya lewat WA, terkadang kita penyampaiannya susah mas, sampean paham mungkin saya nggak paham, saya paham mungkin sampean nggak paham, gitu loh yang untuk kita pertanyakan kalau kita via WA. Oke ya, untuk teman-teman juga, terutama untuk Mas Badarudin itu ya, kemarin untuk Mas Badarudin juga itu belum sampai unitnya yang warna coklat, karena ya biasalah kendala dari markas, kita harus saling memahami ya. Beliau WA saya terus ya, mau diapain, kalau memang belum ada ya saya nggak balas, saya nggak respon, kan begitu bahasanya. Sudah saya berikan jawaban dari yang dahulu, kalau sudah siap kirim atau sudah ready di rumah, tetap saya hubungi sampean, saya yang hubungi bukan sampean. Nah ini tanya-tanya terus ya, mungkin khawatir lah ya, ataupun yang lain, saya nggak masalah sih, hal biasa. Saya cuma tetap minta waktu dan sabar, kan begitu. Prosesnya memang itu begitu, sedemikian rupa. Sedangkan barang-barang saya yang dari markas ini juga sudah beres semua, tinggal pengiriman, dan ini dari bulan lalu, beberapa bulan yang lalu sudah beres. Cuman ya itu tadi, prosesnya ini yang membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi saya minta maaf di situ ya. Ya, mudah-mudahan cepat sampai lah ya poinnya ya, untuk unit-unitnya. Dan kalau yang ada yang belum sampai ataupun yang lain ya, kita sabar menunggu. Yang penting kita masih aktif, saya masih bisa dihubungi, komunikasi kita masih aja lancar, ya saya pastikan aman untuk barang-barang sampean. Kalaupun ada kendala yang lain-lain tetap saya sampaikan, dan kalaupun ada informasi-informasi tentang unit-unit yang sampean pesan sama saya juga selalu update ya. Baik, biasanya saya langsung telepon sih biasanya. Kalau saya nggak telepon ya saya WA dulu gitu. Oke ya, mungkin sudah cukup paham tentang spek unitnya. Insya Allah hari ini saya kirim. Untuk secara keseluruhannya, ini bajunya juga ada mas bro. Nah bajunya ini bajunya punyanya bawaan dari teleskop ya, bukan bonus. Ini bajunya dari teleskop, saya nanti sertakan. Untuk bipod masih dalam perjalanan ya, untuk Mas Sartono bipod masih dalam perjalanan, belum sampai, nanti saya kirim nyusul aja ya. Yang penting aman sama saya. Apalagi ya, oke lah ya, biar tidak terlalu panjang waktunya, kita makin kesini makin siang. Reviewnya saya rasa udah jelas. Kalau untuk Mas Sartono masih ada yang belum perlu ditanyakan ataupun yang lain, bisa telepon saya ya, nggak masalah, kita komunikasi, kita sudah sering kali telepon juga ya, kita komunikasi yang baik. Kalau memang ada kendala yang lain-lain, dan kalau mungkin nanti ada yang mau dipertanyakan juga untuk teman-teman yang lain juga bisa via telepon ya, di itu nomornya ya, 088 itu ya, 0858. Oke ya mas bro, mungkin demikian dulu lah ya. Saya nggak bisa terlalu lama-lama karena saya harus packing unit, dan juga harus saya merakit unit lagi. Ada berapa unit punya teman-teman yang dikirim,
dari konsumen ke alamat saya. Oke, terima kasih. Bila ada salah tutur kata yang mungkin menyinggung hati teman-teman semuanya, saya minta maaf ya, saya juga manusia biasa yang tidak salah, luput, hilaf dan dosa ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam cinji los garewel.